Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Neurobiologi tidur dan terjaga. Neuro ya, kalau kita bicara ini ada dua nih, neurobiologi. Neuro ini persarafan, sistem saraf. Tentu di sini termasuk otak dan sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Biologi ya, biologi kita ya, badan kita ya. Jadi apa sih yang terjadi pada saat kita tidur dan terjaga ya. Jadi rupanya seorang ilmuwan yang namanya John Piver, dia direktur laboratorium biologi sistem saraf di Universitas Toronto, mengatakan begini, bahwa tidur sangat berguna untuk memulihkan kesegaran tubuh dan pikiran. Dan ini kita akui bersama, ya, bahwa tidur ini sangat berguna, ya. Kemudian juga mampu membersihkan memori-memori buruk di otak dan memaksimalkan daya ingat saat belajar. Ya. Itulah makanya juga salah satu ajaran Rasulullah SAW, kalau kita sedang kesel, marah, atau kita sedang menghadapi situasi, kondisi yang membuat kita ya terekam menjadi memori buruk, ya kan disuruh berubah posisi kan? Ya, mungkin di awalnya dulu disuruh duduk. Kemudian kalau duduk masih juga kesel dan memori yang ada di otak kita, memori negatif ini masih nyala, maka disuruh rebahan, suruh tiduran, ya. Baik tiduran di tempat tidur kah atau di lantai, ya silakan. Kenapa? Karena salah satunya nih tidur ini adalah membersihkan memori-memori buruk. Jadi tidur aja. Makanya jangan heran nanti teman-teman, sahabat-sahabat itu kalau misalnya tanya ya chatting ya Bu Isa gitu kan. Saya ini susah banget nih menghilangkan memori buruk. Biasanya saya suka bilang ya sudah istirahat aja, tidur aja. Karena memang pada saat kita tidur ini memori-memori buruk di otak ini dibersihkan atau paling tidak tetap ingat hanya ya kaitan atau koneksi dari persarafan itu dibetulkan ya, jadi supaya tidak terlalu ingat memori buruk, tapi kita memang tetap bisa ingat tapi tidak lagi ada emosi yang terikat atau emosi intens di dalam memori tersebut ya. Sama anak-anak juga gitu Bu, aku udah ngantuk banget, ini belum bisa dibaca. Saya bilang udah tidur aja nak. Kok jadi tidur, kan kita nggak baca, udah tidur, karena tidur itu memaksimalkan daya ingat nanti ya. Jadi kamu tidur dulu, besok pagi atau besok subuh baru kamu belajar gitu ya. Kalau saya ada tambahan lagi biasanya sama anak-anak, kamu tidur nak, bukumu taruh di atas kepalamu di sini atau kamu tidur bersama bukumu ya. Kenapa? Karena itu ada satu juga pembahasan, kapan-kapan kita bahas juga cara membaca buku sambil tidur ya. Apapun itu pokoknya tidur ini banyak manfaatnya ya. Dan kemudian juga meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau banyak tidur ya banyak makan berarti ya. Dan menyenangkan perasaan. Jadi kita habis tidur, kita feeling kita jadi good ya. Ini kita bicara dulu tentang manfaatnya ya, belum lagi bicara tentang gangguan-gangguan tidur ya. Kemudian punten meningkatkan libido ya, meningkatkan libido. Itulah mungkin punten ada pasangan suami istri baru mereka melakukan hubungan intim suami istri di pertengahan malam, yaitu jadi tidur dulu baru kemudian mereka melakukan ibadah suami istri tersebut. Kenapa? Karena kalau tidur dulu sebentar gitu ya, itu meningkatkan gairah atau meningkatkan libido ya. Nah, oke. Ya, ini tentang tidur ya. Baru beberapa saja ini, baru beberapa manfaat tentang tidur yang dikatakan oleh John Piver ya. Nah, ini otak kita, saya sering sekali kalau kita bahas sesuatu pasti basicnya otak ya. Karena ya kapan lagi kita belajar otak ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah hidayah pada kita bahwa otak manusia ini didesain sedemikian rupa dan sangat powerful, luar biasa ya. Nah, kemudian ya ini juga pernah kita bahas bahwa di dalam otak itu ada transmisi atau ada koneksi antara saraf-saraf otak ya, kabel-kabel saraf. Terjadi peristiwa kimia dan terjadi juga peristiwa fisika. Jadi ada keluar nih ya dari ujung-ujung saraf ini namanya nijer, tentang kalau kita menghadapi satu situasi kondisi ya, misalnya saya melihat nih, saya mendengar, saya merasakan, saya menghidup, saya menyentuh, maka di otak saya terjadi termasuk ya energi-energi yang kita tidak bisa lihat, itu masuk semua di otak kita. Lewat mana? Ya lewat indera-indera yang memang sudah selama ini bekerja, dan juga lewat ya pembuluh-pembuluh, ada gelombangnya.
Nah, di sini ada kabel-kabel yang berjalan terus tanpa kita sadari, dan kita nggak rasa ya, kita nggak rasa. Pokoknya kita nikmati aja apa yang ada, loncatan-loncatan ini ya. Maka ada gelombang. Ya, dan ternyata juga dihitung ya pakai alat namanya elektroencephalograph dan beberapa alat lainnya. Memang setiap manusia itu gelombangnya ini bisa kenceng gitu ya, bisa kuat, bisa melambat, bisa sangat lambat ya. Nah, jadi teman mungkin yang sudah sering belajar tentang gelombang otak sering mendengarkan ada gelombang beta, alfa, theta, delta seperti itu ya. Kita ulang lagi di sini ya. Jadi yang pertama ini gelombang beta, di mana ya listrik yang di otak ini itu berjalan antara 13 sampai 25 siklus per second. Jadi dalam 1 detik itu ada 13 kali itu gelombang, nanti ada namanya gelombang gamma dan sebagainya. Tapi kita belajar aja yang 4 populer ini ya, beta, alfa, theta, delta. Nah, ini kondisi kita yang beta ini antara 13 sampai 25 siklus per second ini adalah kondisi aktif, bekerja, bicara serius, pikiran analisa kok gini jalannya ya, ini CPS, siklus per second ya. Nah, kemudian biasanya di kondisi aktif ini pikirannya yang bekerja adalah conscious mind atau pikiran sadar. Dan perhatiannya terpecah, kan? Itu kita di beta makan, ya kita nggak rasa itu rasa nasi, nggak rasa itu rasa ayam, nggak rasa tempe. Sambil makan tuh kita mikir, ya habis ini saya mau ngerjain apa lagi ya? Habis ngerjain apa lagi? Sebaiknya saya jangan cuma 1 dong, 2 pekerjaan dong, dan gitu. Nah itu berarti kita lagi di beta, makannya itu di gelombang beta, ya. Atau mungkin pas lagi mandi tuh, kita melakukan aktivitas, tapi pikiran kita terpecah. Habis mandi nanti gue ngapain lagi, nanti habis ini ya, habis itu nanti, nah, itu berarti kita mandinya berada di beta. Makanya kita nggak merasakan ya siraman air, tidak merasakan juga wanginya sabun yang kita hirup gitu ya sambil lalu, apalagi sekarang nih. Ya virus COVID membuat kita anosmia, makanya kadang-kadang patokannya itu di sabun ya. Saya belajar dari Mbak Cening sama Mas Omet, pokoknya kalau kita lagi mandi atau cuci tangan sabun nggak kecium, hati-hati itu ya, sudah cepat-cepat kita langsung swab aja langsung ya. Nah, berpecah, udah mikir nanti harus ini apa, itu capek banget itu ya, nggak merasakan ya, nggak merasakan. Nah, di bawah beta itu ada namanya alfa mulai turun itu putarannya. Ya, mulai turun 12, 11, 10, 9, 8. Jadi antara 8 sampai 12 siklus per second ini namanya alfa. Gelombangnya lebar ini ya. Ini hati-hati ini beta kalau kita punya hipertensi atau punya pembuluh darahnya terlalu tegang secara genetik di atas 25 ini kita bisa kena stroke. Ya, ini. Makanya kita harus sering, walaupun dalam senyum itu kan sudah membuat gelombang otak kita itu turun di 12 ya. Sholat makin turun lagi ke 11, 10 ya. Nah, termasuk teknik-teknik kalau kita menterapi diri kita yang namanya hipnoterapi, atau kalau diri sendiri namanya self hipnoterapi. Kalau kita bantu orang hetero hipnoterapi itu berada di gelombang alfa ini. Makanya kalau ditanya Bu Aisyah, hipnoterapi dalam Islam ada loh. Sholat itulah hipnoterapi sebetulnya. Ya. Karena dia berada di gelombang alfa. Kenapa kita berada di gelombang alfa? Inilah gelombang yang kita sebut mulai ya masuk bawah sadar kita, subconscious mind. Perhatian terfokus. Ya, itulah makanya pada saat kita sholat gitu kan kita fokus, walaupun kita juga tetap dengar anak kanan kiri, tapi kita mulai terfokus. Itu namanya gelombang alfa. Ya. Jadi kalau orang bilang, aduh saya nggak fokus, maksudnya apa? Saya masih dengar anak-anak ini lari-lari, saya masih dengar. Fokus itu ya begitu, masih dengar kanan kiri, tapi kita fokus pada satu yang kita kerjakan. Nah, itu yang namanya fokus ya. Sama nih misalnya kita makan ya, mungkin teman-teman nanti kalau nanti siang makan, coba deh rasakan rasanya nasi. Coba rasakan. Itu berarti lagi di alfa itu makannya. Rasakan nasinya, manis-manisnya gitu ya. Makan tempe, rasa garing-garingnya, gurih-gurihnya, kita fokus gitu. Itu berarti lagi di alfa. Itu namanya fokus.
Walaupun kita dengar ya mungkin televisi masih nyala, anak-anak masih lari-lari yang masih kecil ya. Iya, atau misalnya anak yang besar juga masih ya kita lihat kanan kirinya, tapi kita rasa tuh. Ya, jadi latihan untuk kita fokus kalau di dalam kondisi di luar sholat itu adalah kalau makan rasakan makanannya itu. Rasakan nasinya gitu. Ya, rasakan. Pokoknya yang ini nasi yang ini ya, yang normatif ya, karena sekarang kan nasi ada yang dikurangin gulanya apa segala macamnya. Jadi itu mulai coba dirasakan. Atau ya lauk lah semua yang dirasakan, ikan tuh kayak apa. Nah, itu berarti kita makannya relax ya, relax. Nah, ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di bawah alfa ada theta, antara yang mulai turun lagi nih 7 siklus per second, cuma 7, 5, 6, 4 makin turun ya. Jadi 4 sampai 7 siklus per second ini theta, gelombangnya udah lebih lebar lagi. Ini kondisi apa? Ini istilahnya kondisi meditatif ya. Ya, hipnoterapi yang dalam, kalau kita melakukan hipnoterapi yang disebut hipnoanalisa ya, itu berada di theta. Kita sholat juga ya khusyuk banget, ya itu sudah mulai masuk di theta. Tidur pun sudah mulai. Di sini alfa ini udah mulai rileks, masuk alfa 7 tuh udah mulai agak ngantuk-ngantuk, udah matanya terpejam. Kemudian nanti turun lagi mungkin sampai ya kurang lebih 5 CPS, 4 CPS itu tidur kita pakai mimpi tuh. Ya, bermimpi, makanya ada istilah REM, Rapid Eye Movement. Nanti ini yang kita akan bahas lebih dalam ya. Ini juga kondisi di mana orang itu kreatif dan sering mendapat petunjuk-petunjuk. Ya, sering mendapat penemuan-penemuan. Makanya ilmuwan-ilmuwan ini, ya ilmuwan-ilmuwan kalau menemukan sesuatu atau mendapat petunjuk dari Allah, itu dalam kondisi theta. Ibadah lagi khusyuk gitu, kita tiba-tiba lagi sholat gitu langsung rasanya kayak ada petunjuk itu. Itu berarti kita lagi sholat di kondisi meditatif, ya. Terus atau itu tadi bermimpi. Banyak sekali ya para ulama atau ilmuwan seperti Ibnu Sina, itu kan masih kecil udah jadi dokter ya. Itu kalau raja sakit, Ibnu Sina itu bawa dulu, minta doa pada Allah bawa untuk tidur. Nah di tidur itu dapat petunjuk. Makanya pas bangun ya Ibnu Sina mengingat lagi apa mimpinya. Kemudian Ibnu Sina ini rajin mencatat ya, makanya ada buku ya, buku aktifnya ya, buku kedokterannya dia itu karena catatan setiap pas mimpi ya dia bangun dia catat gitu. Ya, nah ini karena memang di theta ini banyak sekali kreatif dan penemuan ya. Nah kemudian apa lagi? Lebih dalam lagi delta, itu makin turun lagi, sudah 3 siklus per second, 2, 1 sampai 0,5 ya, 0,5. Ini apa sih? Kondisi tidur lelap, deep sleep ya, yang lelap banget ya. Kalau di bawah 0,5 gimana Bu Aisyah? 0,5 sampai di bawah 0,5 ya 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 itu koma. Ya, dalam kondisi koma. Kalau 0 ya sudah kita meninggal ya. Jadi koma itu di bawahnya delta. Tidur lelap ini bisa sampai yang itu rendah banget ini ya. Nah, kondisi tidur lelap inilah sebetulnya dibutuhkan oleh kita untuk apa? Penyembuhan alamiah. Jadi jangan heran kalau kita sakit ya, dari dulu ya selalu nasihat siapapun istirahat, tidur gitu ya. Tidur. Ya kenapa? Karena berharap masuk di kondisi delta ini agar terjadi penyembuhan alamiah di mana sel-sel ini saling bekerja ya atas izin Allah. Energi-energi dalam sel, dan kalau kita bicara energi dari tubuh kita itu belum tentu energi itu hanya dari selnya itu sendiri ya, tapi sudah masuk di situ perannya malaikat. Ya, makanya perlu tidur. Kita juga salah satunya kenapa pandemi ini disuruh lebih banyak ya di rumah, mengurangi mobilitas supaya kita berada ya di delta ini dengan baik. Ya, benar-benar pernah di delta supaya apa? Kan kita daya tahan tubuh kita kan belum tahu nih, belum juga dapat vaksin, belum juga kadang dapat vaksin aja belum tentu juga bisa kuat ya, karena itu tadi ya kita ya kurang tidur. Saya juga udah mulai nih kalau udah kurang tidur itu udah tahu nih pasti imunitas menurun. Makanya kalau kurang tidur terpaksa cari di mana? Oh, banyakin minum, banyakin makan, banyakin gerak misalnya kayak gitu. Ya, jadi terpaksa dicari komposisi apa namanya untuk menambel-nambelnya kekurangan ini. Tetapi ya itu nggak bisa lama. 2 pekan saja sudah kurang tidur itu sudah semuanya merosot menurun dan akhirnya kita bisa ya mudah sekali tercetus dengan bakteri, virus, ya kuman, jamur dan sebagainya. Ya. Nah, ini gelombang otak. Ini 4 yang populer ya. Karena di atasnya beta ada, di bawahnya delta ada, antara alfa dan theta juga ada ya. Terutama kalau kita bicara tentang energi-energi yang sangat sensitif ya. Ini ada, tapi 4 besar ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena dia ada di dalam tubuh kita, di otak kita. Jadi kita kalau udah dengar beta, alfa, theta, delta. Mbak Isa, kenapa sih dikasih nama beta, alfa, theta, delta ya? Karena penemunya dulu orang Latin, jadi dikasih nama. Ya, ini kan cuma penamaan aja. Kalau saya mungkin yang menemukan pertama mungkin namanya ini lanang prio kakung jaler. Gelombang lanang di beta. Ya misalnya gitu ya. Jadi ini penamaan saja oleh penemu yang pertama.